Halo semuanya, seneng banget bisa nemenin Anda hari ini. Lewat sesi eksplorasi kita kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang, jujur aja, bisa dibilang sangat transformatif buat iman kita. Kita udah kumpulin berbagai perspektif menarik dari literatur, jurnal teologi, dan sumber-sumber kekristenan buat ngebahas sebuah cetak biru. Ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, tapi gimana sih kita benar-benar ngejalanin hidup sehari-hari? Nah, kita langsung mulai dengan pertanyaan yang lumayan menohok nih. Di tengah dunia yang muternya cepet banget, gadget baru tiap hari, kerjaan numpuk, kesibukan yang nggak ada habisnya, apakah Tuhan benar-benar prioritas nomor satu di hidup Anda? Maksudnya gampang banget kan kita bilang, oh ya Tuhan pasti nomor satu dong. Tapi apa realitanya kayak gitu? Hari ini kita bakal sama-sama ngelakuin semacam audit pribadi dan keluarga. Peta perjalanan kita hari ini cukup simpel kok. Kita bakal bahas, pertama, Tuhan sebagai prioritas utama. Terus, 4 tipe orang tua. Ketiga, ibadah pemurid dan keluarga. Keempat, panggilan menjadi saksi Kristus. Dan terakhir, Soli Deo Gloria. Bayangin aja ini kayak lingkaran air. Kita mulai dari titik yang paling tengah, yaitu hati kita sendiri. Lalu melebar ke keluarga di rumah, sampai akhirnya ngebahas soal dampak nyata kita buat dunia. Oke, bagian pertama. Tuhan sebagai prioritas utama, menilai hati secara personal. Yuk kita cek lingkaran terdalam kita dulu. Kita perlu evaluasi hidup kita sehari-hari. Apakah Tuhan benar-benar duduk di tahta tertinggi hidup kita? Atau jangan-jangan tanpa sadar udah kegeser sama hal-hal lain? Pertanyaan audit kita yang pertama, apakah Tuhan itu nomor satu di kerjaan Anda? Salah satu referensi dari jawaban.com ngingetin kita soal ayat dari Kolose 3 ayat 23. Di situ dibilang dengan tegas, apapun yang kita kerjain, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan buat manusia. Nah, coba pikirin. Waktu kita di kantor, di lapangan, atau di kampus, kita ini cuma lagi ngejar tepuk tangan atasan, atau kita kerja keras dengan integritas karena sadar betul Tuhan lagi merhatiin kita? Lanjut ke pertanyaan berikutnya yang nggak kalah bikin deg-degan. Gimana dengan dompet dan kalender Anda? Matius 6 ayat 33 kan ngingetin, carilah dahulu kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah pengeluaran kita mencerminkan kemurahan hati? Apakah jadwal kita yang super padat ini masih nyisain ruang buat melayani? Atau kita udah terlalu sibuk saingan sama standar dunia di sekitar kita? Terus ini nih yang sering banget kelewat, waktu luang. Apakah Tuhan tetap nomor satu pas kita lagi santai atau rekreasi? Efesus 5 pesan supaya kita hidup bijaksana, bukan kayak orang bebal. Ya, pastinya kita butuh refreshing buat nenangin pikiran. Hiburan itu sama sekali nggak salah. Tapi pertanyaannya, apakah pilihan tontonan atau hiburan kita itu tetap menghormati Tuhan? Kita masuk ke bagian 2. 4 tipe orang tua, matriks waktu dan keuangan. Kalau tadi kita ngomongin audit hati sendiri, sekarang kita geser ke lingkaran selanjutnya, yaitu keluarga. Karena dari keluarga inilah, nilai-nilai iman itu bakal diwarisin layaknya mesin utama ke generasi selanjutnya. Coba perhatiin deh, matriks seru dari pengajaran GBI dan Nobogoraya ini. Ada 4 tipe orang tua berdasarkan 2 hal penting, uang dan waktu. Tipe 1, uang banyak tapi nggak punya waktu. Anak difasilitasi penuh tapi yang ngebesarin pihak lain. Tipe 2, udah uang pas-pasan, waktu juga nggak ada karena sibuk banting tulang. Tipe 3, uang minim tapi waktunya banyak buat anak, jadi selalu hadir secara emosional. Nah, tipe keempat ini yang ideal. Kayak uang, kayak waktu juga. Coba deh tanyain ke diri sendiri. Anda lagi ada di kotak yang mana nih sekarang? Poin paling krusial dari situ tuh gini. Semakin dekat Anda sama anak, semakin gampang juga mereka nerima nilai-nilai yang Anda ajarin. Apapun kondisi finansial Anda saat ini, perjuangin mati-matian buat jadi orang tua yang kaya waktu. Kenapa? Soalnya ikatan emosi yang kuat itu ibarat jalan tol menuju hati anak. Kalau Anda dekat, kesaksian hidup Anda bakal jauh lebih gampang nyerap di hidup mereka. Ini satu tugas yang nggak bisa Anda delegasikan ke siapapun. Lanjut ke bagian 3, ibadah pemuridan keluarga, mesin pemuridan di rumah. Jadi gimana dong cara praktik nyatanya buat mindahin nilai-nilai iman ini di dalam rumah? Kita bakal bahas sebuah solusi terstruktur yang disebut ibadah pemuridan keluarga, atau biar gampang kita sebut IPK. Jurnal Teologi Vox Veritatis ngejelasin IPK ini sebagai pendekatan menyeluruh buat ngebangun iman di rumah. Dengar ya, ini bukan sekedar rutinitas kaku. Kesalahan paling fatal dari orang tua Kristen zaman now tuh sering mikir, pendidikan rohani anak serahin aja deh 100% ke guru sekolah minggu atau pendeta. Padahal, anak itu ngabisin waktu paling banyak di mana? Di rumah kan? Keluarga itu literally lembaga pertama yang dibentuk sama Tuhan. Dan konsep ini akar Alkitabnya kuat banget loh. Coba lihat ayat dari Ulangan 6 ini. Tuhan nggak nyuruh kita ngajarin firman-Nya cuma pas hari Minggu doang. Dia bilang, ajarkanlah berulang-ulang pas kamu lagi duduk di rumah, lagi di jalan, pas mau tidur, dan pas bangun. Bayangin, ini tuh instruksi buat ngedidik anak tiap hari lewat segala aktivitas. Jadi, pemuridan di rumah itu murni mandat langsung dari Tuhan.
Terus prakteknya di rumah tuh gimana? Sebenarnya super praktis kok, nggak usah dibikin ribet. Aktivitasnya bisa sesimpel doa bareng sebelum tidur, baca Alkitab di meja makan, ngobrolin refleksi rohani singkat soal apa yang terjadi hari itu. Atau sekedar nyeritain pengalaman iman ke anak, tadi Tuhan tolong papa loh di kantor. Langkah-langkah kecil tapi konsisten kayak gini tuh yang bakal ngebentuk identitas Kristen anak jadi sangat solid di tengah gempuran godaan dunia digital. Oke, masuk ke bagian 4. Panggilan menjadi saksi Kristus, menjadi terang di tengah dunia. Saat hati kita udah benar secara pribadi, dan rumah kita udah jadi pusat pemuridan, terus next step-nya apa? Tentu aja, arahnya melebar keluar, ke dunia. Perhatiin deh kata-kata yang penuh kuasa dari Yesaya pasal 43 ini. Kamu inilah saksi-saksiku. Kalau kita mundur sedikit ke sejarahnya, ayat ini diucapin ke bangsa Israel pas mereka lagi di titik paling terpuruk, lagi dibuang di Babel. Tapi luar biasanya, di tengah kehancuran pun identitas mereka nggak berubah. Tuhan manggil mereka dan manggil kita juga hari ini buat jadi saksi-saksinya yang hidup di tengah dunia yang makin gelap ini. Tapi mari kita renungin ini pakai logika, sejalan dengan yang dijelaskan dalam ulasan teologis Timothy Saragi. Kalau di pengadilan, definisi saksi itu apa sih? Pastinya orang yang ngeliat dan ngalamin langsung kejadiannya kan? Nah, kita nggak bakal bisa ngomong ke dunia yang lagi terluka ini soal kasih dan kuasa Tuhan kalau kita sendiri nggak kenal dia secara pribadi dan nggak pernah mempraktekkan kasih itu di rumah tangga kita sendiri. Kesaksian yang real itu cuma bisa meluap dari pengalaman pribadi. Disinilah yang bikin tujuan kita beda banget sama tujuan dunia. Standar di luar sana, dan mungkin kadang standar kita juga, cuma pengen ngebesarin anak yang sopan, kelakuannya baik, terus pendidikannya tinggi. Nggak ada yang salah sama itu. Tapi itu belum cukup. Mengutip pelayanan Touching Lives, goal tertinggi keluarga Kristen harus jauh di atas itu. Kita dipanggil buat membesarkan murid-murid Yesus yang sejati. Anak-anak yang siap ngikut Tuhan kemana aja. Pemahaman ini benar-benar ngerubah segalanya. Akhirnya, kita tiba di bagian 5. Soli Deo Gloria, melakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Ini puncaknya nih. Semua yang udah kita bahas tadi, mulai dari audit hati pribadi, waktu buat keluarga, ngebangun ibadah di rumah, sampai jadi saksi buat dunia, semuanya ditarik jadi satu oleh jangkar teologi yang luar biasa ini. Soli Deo Gloria, istilah epik dari zaman reformasi yang lekat banget sama pemikiran John Calvin ini, artinya hanya bagi Allah kemuliaan. Ini bukan sekedar slogan buat gaya-gayaan. Ini adalah pengakuan mutlak kalau Tuhan itu maha besar. Keselamatan kita, keluarga yang kita bangun, karir yang sukses, semuanya itu sama sekali bukan buat kebanggaan ego kita sendiri. Manusia diciptakan murni untuk memuliakan Tuhan lewat setiap hembusan napasnya. Rasul Paulus merangkum kebenaran agung ini dalam kalimat yang bikin merinding di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wow, nggak ada saingannya. Tuhan adalah asal mula yang megang proses dan tujuan akhir dari keberadaan kita. Nah, sebelum kita pisah, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungin. Coba pikirin benar-benar. Apakah hidup Anda, waktu luang Anda, cara Anda ngasuh anak, dan gimana Anda bersaksi ke tetangga udah sepenuhnya berpusat demi kemuliaan Tuhan? Kalau ternyata belum, hari ini adalah waktu yang paling pas buat mulai ngebangun ulang rumah tangga dan hati yang benar-benar berpusat pada Kristus. Terima kasih banget udah stay tune dan ikut eksplorasi seru kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan menarik berikutnya.